Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses mengenal Allah yang sebenarnya itu bisa melalui dua tahap. Yang pertama adalah peringkat kasbi, yaitu usaha kita untuk mendapatkan ilmu dan kepahaman mengenai Allah. Tahap pertama ini juga dikenal sebagai peringkat samai. Di tahap ini kita perlu guru, perlu kitab, akal yang cerdas, kebijaksanaan dan kesungguhan. Dari sini kita akan dapat ilmu dan pemahaman tauhid di peringkat syariat. Yang kedua adalah peringkat laduni atau peringkat zauki, secara karunia dari Allah yang biasanya diperoleh melalui amalan yang istiqomah seperti zikrullah, tafakkur dan muraqabah. Apa yang dikaruniakan secara langsung oleh Allah ke dalam hati adalah hakikat dan ma'rifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut yang artinya, dan orang-orang yang berzihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang beramal dengan ilmu yang ia ketahui, maka Allah karuniakan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Menurut pandangan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam dijelaskan bahwa mengenal Allah secara zauki atau laduni tersebut melalui tiga tahap. Yang pertama adalah warid al-intibah, yang kedua adalah warid al-iqbal, dan yang ketiga adalah warid al-wisal. Warid bermakna nur hidayat Allah yang disampaikan ke dalam hati orang yang dikasihi dari kalangan para hambanya. Bila seseorang mendapat karunia berupa warid al-intibah, maka hilanglah berbagai kegelapan, kelalaian dari hatinya menuju cahaya yaqazah dan kesadaran yang tinggi. Pada kondisi itu, rohani orang tersebut benar-benar sadar dan merasakan adanya hubungan yang erat antara dirinya dan Allah, karena mata hatinya hanya mendapat kesempatan untuk berpaling pada rahasia Allah. Ia juga akan melihat berbagai kelalaian dan lebih banyak menyalahkan diri sendiri, keburukan serta kebodohan diri sendiri. Inilah permulaan jalan rohani seseorang dari aspek batinnya yang disebut dengan salik. Selanjutnya, apabila seseorang mendapat karunia warid al-iqbal, hatinya akan senantiasa berada dalam keadaan hudur ma'allah, hati tenggelam dalam mengingat Allah, dan ia hanya akan menjadi hamba Allah saja dan telah terbebas dari penghambaan terhadap yang lain. Perjalanan zahir dan batinnya tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Orang tersebut dikenal sebagai khawas. Sedangkan apabila seseorang mendapatkan karunia warid al-wisal, maka hatinya atau mata hatinya, basirahnya hanya memandang nur wujud Allah sehingga tidak terpandang selainnya. Semua yang bukan rahasia nur wujud Allah akan lenyap dari hati dan zahir panca inderanya, karena ia telah fana dalam rahasia nur wujud Allah semata. Contohnya seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah tajallikan sebagian rahasia nur wujudnya, seperti yang telah diterangkan di atas. Orang yang sampai ke tingkat zikir ghaibah ini dinamakan khawasul khawas. Oleh sebab itulah Ibnu Athaillah mengajarkan kita untuk terus-menerus berzikrullah,
Menurutnya orang yang terus-menerus kekal dalam zikrullah dan tafakur akan mendapat rahmat dan karunia Allah dengan cara ditingkatkan tahap zikirnya sehingga Allah saja yang diingat sampai ia mencapai kedudukan fana. Kemudian Ibnu Athaillah menyebutkan, janganlah kamu tinggalkan zikir disebabkan tidak dapat benar-benar ingat kepada Allah dalam zikirmu itu, karena kelalaianmu semasa tidak berzikir itu lebih buruk bagimu daripada kelalaianmu semasa berzikir. Mudah-mudahan Allah meningkatkan zikirmu dari zikir ghaflah kepada zikir yaqazah, dari zikir zaqazah kepada zikir khudur, dan dari zikir khudur kepada zikir ghaibah. Zikrullah akan mudah dilakukan dan peningkatannya pun mudah dicapai bila dilakukan dalam khalwat selama 10 hari atau 20 hari atau 30 hari atau 40 hari. Khalwat ini biasanya dipimpin oleh seorang guru yang biasa dalam amalan tersebut. Guru itulah yang akan menentukan apakah zikir seseorang itu telah berpindah atau belum, telah naik tingkat atau belum. Bila tahap zikir seseorang itu sampai ke tingkat zikir khudur dan tingkat zikir ghaibah, maka hati akan menjadi tenang, mutmainnah, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Golongan al-khawas dan khawasul khawas di atas disuruh oleh Allah untuk kembali mengenalnya, sebagaimana ruh yang sudah diperkenalkan kepadanya sebelum dimasukkan ke tubuh. Mereka kemudian masuk ke dalam golongan para hambanya dalam keadaan ridha dan diridai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah perjalanan seseorang di dalam melakukan zikir untuk mengingat Allah, untuk mengenal Allah, yang selalu kita lakukan, yang sebaiknya zikir dilakukan terus-menerus tanpa ada lowong, tanpa ada hentinya, yang apabila kita lakukan maka semakin tinggi kita melakukan zikir, semakin meningkat akan ingat kepada Allah, semakin meningkat kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.